Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SCADA, sistem SCADA ini singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Ini adalah sistem yang dapat memonitor dan mengontrol suatu peralatan atau proses atau sistem dari jarak jauh secara real time. Fungsi SCADA secara umum ini sudah kita tahu, yang sudah dikontrol mungkin sudah paham ya mengenai SCADA, di mana fungsi secara umum dari sistem SCADA ini adalah yang pertama adalah penyampaian data, kemudian monitoring kegiatan, fungsi kontrol, dan terakhir adalah perhitungan dan pelaporan. Jadi ini adalah fungsi secara umum dari sistem SCADA. Pelajari sistem SCADA, sebenarnya basic kita nggak cuma kontrol saja ya, bukan cuma kontrol, tapi kita juga tahu harus salah telekomunikasi dan juga power system. Jadi ada 3 basic ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk mempelajari SCADA ini. Power system, kemudian kontrol sistem, dan juga telekomunikasi. Jadi ketiga aspek ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Pemanfaatan SCADA sendiri sudah banyak diimplementasikan ya di berbagai aspek. Yang pertama adalah pertambangan atau mining. Pertambangan atau mining ini juga memakai sistem SCADA. Contohnya adalah Freeport ya. Freeport itu juga menggunakan sistem SCADA. Bahkan sistem SCADA Freeport itu lebih kompleks ya secara teknikal, bukan secara luas area ya, tapi secara teknikal. Karena mereka menggabungkan berbagai macam sistem SCADA di dalam satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah industrial process. Ini jelas, industrial process hampir semua industri sudah menggunakan sistem SCADA, walaupun skalanya lokal ya. Contohnya Astra, kemudian pabrikan-pabrikan itu juga pakai SCADA. Kemudian untuk pengoboran lepas pantai, offshore itu juga banyak pakai SCADA. Kemudian yang ketiga adalah utilities. Nah, di sini PLN itu ada di sini, utilities ya. Termasuk listrik juga air, itu masuk utilities. Jadi ini adalah pemanfaatan SCADA yang diterapkan secara umum ya. Ini adalah contoh pemanfaatan SCADA di pertambangan. Jadi yang saya tampilkan ini adalah HMI-nya ya, atau Graphical User Interface-nya ya, Human Machine Interface. Jadi tampilan yang dilihat oleh operator saat dia memonitor sistemnya. Ini adalah contoh sistem SCADA di pertambangan. Jadi si operator atau dispatcher namanya ya, dia memonitor kondisi pertambangan melalui satu layar, yaitu HMI, Human Machine Interface. Di sini kita lihat ada tampilan anunsiator, jadi kotak-kotak ini adalah anunsiator, dia menunjukkan status atau kondisi peralatan. Kemudian ada juga, ini adalah switching, bisa remote atau lokal. Artinya kalau remote yang memegang kendali adalah dispatcher atau operator, kalau lokal berarti yang memegang kendali adalah gas lapangan. Demikian juga ada tombol reset dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh sistem SCADA untuk pertambangan. Kemudian yang kedua adalah sistem SCADA untuk utility air minum atau pemanfaatan pengolahan air minum. Ya, ini contohnya di Northern Rockies, saya ambil dari Northern Rockies Port Nelson. Ini adalah contoh display dari HMI yang dihadapi oleh operator atau dispatcher, monitor atau mengamati proses pengolahan air. Jadi di sini ada contohnya ada tekanan airnya berapa, kemudian ketinggiannya ini berapa, dan seterusnya. Ada bisa manual, bisa auto, kemudian kondisinya critical, major, atau minor, ini semacam anunsiator. Jadi ada anunsiator, ada nilai-nilai juga yang selalu berubah ya, metering ya, untuk dimonitor. Ini adalah contoh untuk pengolahan air. Kemudian ada juga weather SCADA. Weather SCADA ini adalah SCADA yang dimanfaatkan untuk memonitor cuaca. Siapa yang paling banyak menggunakan? Ini adalah ATC ya, ATC Tower komunikasi di ini ya, di bandara ini banyak menggunakan. Jadi dia menggunakan weather SCADA untuk memprediksi arah angin, kemudian awan. Pemanfaatan SCADA cuaca ini, weather SCADA di luar penerbangan itu ada juga yang manfaatkan, yaitu Freeport. Freeport juga pakai ini. Jadi Freeport itu multi SCADA. Jadi dia pakai SCADA untuk mining, SCADA untuk electrical, dan juga SCADA untuk cuaca. Jadi dispatchernya SCADA itu sibuk itu karena dia menggabungkan 3 SCADA sekaligus untuk memonitor pekerjaan di pertambangan. Kemudian untuk PLN, ini PLN kemungkinan akan menerapkan weather SCADA juga ke depan. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya membangun pembangkitan berbasis EBT ya, renewable energy ya. Nah, renewable energy yang ada di Indonesia itu yang paling ngetren saat ini adalah PLTB, Bayu, angin, dan juga PLTS, memanfaatkan tenaga matahari ya, sinar matahari. Jadi PLTB dan PLTS ini memiliki yang namanya faktor intermitensi yang sangat tinggi. Artinya intermitensi itu adalah faktor
ketidakstabilan supply ya, supply ke grid, jadi naik turun. Contohnya kalau angin, dia itu pasti suplainya naik turun karena perbedaan kecepatan angin dari waktu ke waktu. Kemudian kalau PLTS, suplainya juga tidak stabil karena dia mengikuti pergerakan awan. Jadi ketika ada awan lewat, itu produksi turun. Kemudian ketika awan sudah hilang, produksi naik lagi. Ya, seperti itu namanya intermitensi. Nah, ke depan kemungkinan PLN juga akan memanfaatkan weather SCADA untuk melaksanakan ini ya, prediksi untuk produksi energi listriknya. Karena tadi faktor intermitensi. Jadi kemarin sudah ada yang mencoba membuat algoritma untuk prediksi beban atau prediksi produksi dari PLTS. Nah, nanti tinggal dikombin dengan weather SCADA. Itu rencana di PLN. Selanjutnya ini adalah gambar di PLN itu sendiri. Saya ambil gambar dari kontrol centernya Jakarta ya, di Gandul, di Depok. Ini adalah JCC, Jakarta Control Center. JCC ini memonitor dan mengawasi serta mengontrol sistem 500 kafe yang ada di Jawa Bali. Nah, di sini ada tampilan monitor yang sangat besar. Ini adalah dynamic vision ya, tampilan dinamis lah seperti itu. Jadi di sini si dispatcher itu bisa mengubah-ubah tampilannya, apakah dia mau menampilkan single line diagram atau mau menampilkan statistik atau menampilkan static display seperti frekuensi dan waktu dan sebagainya. Itu terserah oleh dispatcher. Jadi ini adalah dinamis, bisa diatur atau disetting oleh dispatcher. Sementara dispatcher itu sendiri dia menghadapi monitor, layar monitornya sendiri-sendiri di depan mejanya ya. Dia biasanya memonitor alarm ya, alarm atau event yang ada di sistem. Ini adalah tampilan master station, terutama ruang dispatcher ya di PLN. Nah, untuk ini adalah saya ambil foto di JCC. Nah, untuk control center yang lain itu tersebar ya di Indonesia, mulai dari di Pekanbaru, kemudian ada di Bandung, kemudian ada di Semarang, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan seterusnya. Cuma mungkin skalanya berbeda. Skalanya itu maksudnya skala sistemnya itu berbeda. Jadi kalau skala sistem berbeda yang kemungkinan layarnya dan sebagainya itu juga agak kecil ya. Selanjutnya untuk pemanfaatan SCADA di PLN itu sendiri, yang pertama adalah mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan. Ini bisa dilakukan dengan adanya remote control. Jadi sistem SCADA sudah diimplementasikan ya di Jawa Bali, di PLN sih sebenarnya. Jawa Bali yang paling advance memang di Jawa Bali, tapi rata-rata di seluruh Indonesia sudah memakai sistem SCADA, walaupun skopnya baru terbatas ya, enggak semuanya. Jadi dengan sistem SCADA bisa dilakukan remote monitoring dan remote control, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik. Selanjutnya, pemanfaatan SCADA adalah memperkecil KWH padam akibat gangguan atau pemadaman. Ini jelas, dengan mempercepat proses pemulihan, maka KWH padam juga akan menurun. Selanjutnya adalah memantau performa jaringan untuk menyusun perbaikan atau pengembangan sistem dan mengusahakan optimasi pembebanan jaringan. Jadi di sistem SCADA itu ada software-nya juga ya. Software-nya itu ada dua, yaitu EMS, Energy Management System, dan DMS, Distribution Management System. Kalau EMS itu untuk transmisi dan transmisi, kalau di distribusi itu namanya DMS, Distribution Management System. Jadi ada dua. Jadi itu bisa digunakan sebagai simulator ya, simulator untuk nanti tujuannya adalah optimasi jaringan. Untuk EMS dan DMS sendiri itu tergantung kelasnya. Jadi di master station itu ada kelas-kelasnya tersendiri. Tidak semua master station itu punya software DMS dan EMS. Kemudian untuk fungsi sistem SCADA sendiri itu fungsi utamanya ada 3, yaitu yang pertama adalah telemetering, kemudian telesignaling, dan telekontrol. Jadi ini adalah fungsi basic sistem SCADA yang ada di PLN, telemeter, telesignal, dan telekontrol. Telemetering sendiri adalah proses pengambilan besaran ukur tenaga listrik yang ada di jaringan listrik agar dapat dimonitor di master station. Besaran yang diambil ini adalah arus dan tegangan. Jadi pembacaan arus dan tegangan di lapangan nanti akan dikirim ke master station untuk diolah dan dianalisa. Jadi cuma 2 aja yang diambil, yaitu arus dan tegangan. Karena dia ngambil dari sekundernya CT dan sekundernya PT. Jadi yang diambil adalah arus beban, fase RST, arus rata-rata maupun arus anbalan. Kalau arus anbalan itu biasanya untuk kapasitor.
Kemudian kalau tegangan ada fase RST, tegangan rata-rata, dan tegangan unbalance. Ini juga kalau tegangan unbalance ini biasanya untuk monitoring trafo. Jadi ini metering hanya arus dan tegangan. Nanti untuk pengolahan, masalah pengolahannya nanti hitungan selanjutnya seperti daya mampunya berapa dan seterusnya itu nanti diolah di master station. Kemudian yang kedua adalah telesignaling, yaitu proses pengambilan status atau indikasi dari peralatan tenaga listrik, kemudian sinyal alarm dan sinyal lainnya yang dapat ditampilkan di master station. Jadi telesignaling itu adalah mengambil status atau indikasi. Status atau indikasi ini ada dua di sistem SCADA, yaitu TSS atau telesignal single dan TSD, telesignal double. Kalau TSS itu telesignal yang hanya punya satu status saja. Kalau TSD karena double ya dia punya dua status. Jadi TSS dan TSD. Nah, contohnya seperti apa? Contoh TSS ini adalah alarm proteksi diferensial misalnya, atau alarm relay diferensial, kemudian alarm relay overcurrent, kemudian alarm earth fault. Ini hanya satu status saja, jadi alarm muncul itu aja. Nggak ada statusnya seperti ini ya, kayak PMT open close itu nggak ada. Jadi alarm muncul, kemudian alarm hilang, itu aja, cuma satu saja. Kemudian ada juga communication fail, bisa juga AC DC fail atau supply fail. Sedangkan untuk telesignal double, ini contohnya adalah status open close CB, kemudian status open close DS, disconnecting switch, dan juga status open close earthing switch. Jadi kalau peralatan yang punya dua status, itu masuk ke telesignal double. Karena dua status itu kan ada open sama close ya, dua statusnya itu. Kemudian untuk telekontrol, ini adalah proses remote control terhadap peralatan tenaga listrik dari master station. Jadi PLN itu hampir semua ya, itu sudah otomasi, maksudnya sudah ada sistem SCADA-nya, terutama di Jawa Bali, ini yang paling advance. Kalau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu masih sekitar 80-90% lah, seperti itu. Nah, untuk yang masih berkembang saat ini di daerah timur ya, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, ini baru membangun sistem SCADA. Terbukti ini banyaknya mini SCADA yang ada di sana, tapi belum ada control center terpadu yang ini ya, mengatur semua mini SCADA tersebut. Diunggulkan dari sistem SCADA ini ya ini remote control, karena dengan adanya remote control dari master station, si operator itu tidak perlu ke lapangan ya untuk melaksanakan manuver. Ya kita ketahui yang namanya manuver itu kan proses ini ya, open close CB, open close DS, dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya daerah kerjanya di kota itu gampang saja ya, kita langsung ke lokasi. Tapi kalau misalnya daerah kerjanya itu di pegunungan, di daerah hutan, daerah rawa-rawa, ini telekontrol ini sangat membantu sekali. Jadi kalau manuver nggak perlu datang ke lokasi. Kemudian untuk fungsi kontrol itu sendiri ada 3 ya di sini. Ada kontrol individu, ada kontrol otomatis, dan kontrol berurutan. Jadi kalau kontrol individu ini ya perintah langsung dari dispatcher ya, atau operator SCADA ke peralatan tenaga listrik, open close CB, open close DS, dan seterusnya. Sedangkan untuk kontrol otomatis ini tereksekusi secara langsung, secara otomatis karena sudah ada settingnya, contohnya load setting. Kemudian ada juga LFC ya, load frequency control. Kalau ini khusus pembangkit untuk mengatur governor pembangkit. Kemudian ada juga kontrol berurutan, yaitu sekuensial, tereksekusi secara otomatis dan sekuensial. Contohnya bila terjadi trip trafo tenaga, maka semua penyelang langsung open. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah sekuensial. Dan nanti ini yang sekuensial ini nanti akan next step-nya, karena untuk meminimalisir human error, nanti sistem SCADA kita mengimplementasikan sekuensial ini ya, namanya distribution automation system kalau nggak salah. Tapi itu nanti, saat ini masih banyak kita pakai kontrol individu saja. Ini contoh telekontrol tadi ya, membuka menutup DS, kemudian reset relay. Jadi
relay itu perlu di reset ya. Ketika relay bekerja ada gangguan, misalnya trip karena OCR, misalnya PMT trip karena OCR. Nah, sebelum dia beroperasi kembali, si relay itu harus di reset. Nah, resetnya itu bisa juga dilakukan secara remote. Kalau nggak bisa remote, si operator tetap harus ke lapangan ya, ngeriset relaynya, baru CB atau PMT bisa dimasukkan. Kemudian ada juga kontrol tap changer trafo, yaitu menaikkan dan menurunkan tap changer. Jadi ada sedikit perbedaan ya di trafo tenaga dan trafo distribusi, itu istilah kita di PLN ya. Kalau trafo tenaga itu trafo yang ada di gardu induk, nah itu dia menggunakan sistem on-load tap changer. Jadi tap changer bisa dinaikkan ataupun diturunkan secara on-load dalam kondisi berbeban. Ini berbeda dengan trafo yang ada di distribusi yang ada di ini ya, di tiang, kemudian di gardu distribusi, gardu hubung, itu dia sifatnya offload. Jadi kalau menurunkan atau menaikkan tap itu harus dimatiin terlebih dahulu. Nah, itu bedanya. Jadi untuk di gardu induk trafo tenaga itu tap changer itu bisa dikontrol oleh dispatcher. Kemudian LFC pada pembangkitan tadi sudah dibahas untuk mengatur governor ya. Kalau misalnya beban turun, si LFC memerintahkan perputarannya menurun. Kalau bebannya naik, harus putarannya dinaikkan lagi seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian utama sistem SCADA. Ini adalah komponen utama sistem SCADA. Cuma ada 3 sebenarnya, yaitu master station, kemudian ada PLC atau programmability control, atau juga remote station lah ya, remote station yang di dalamnya ada PLC seperti itu ya. Kemudian di antara master dan remote station nanti dihubungkan oleh protokol komunikasi. Jadi ini adalah 3 komponen utama dari sistem SCADA. Di sini adalah deskripsi dari komponen-komponen sistem SCADA tadi. Ya. Di sini ada yang pertama adalah master station, di mana di sana ada server dan juga ada workstation. Kemudian ada juga remote station. Remote station itu ada RTU, remote terminal unit, ataupun ID, intelligent electronic device. Di mana di sana ada I/O modul. I/O modul ini mengambil data atau di wiring ke utility, bisa switching gear, alarm dan sebagainya. Kemudian dari remote station ini nanti data-data itu disalurkan ke master station melalui jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi bisa wired maupun wireless, bisa berupa kabel maupun tanpa kabel, seperti itu ya. Jadi ini adalah deskripsi sistem SCADA yang ada di PLN saat ini. Baik, kita masuk satu persatu ya. Yang pertama adalah master station. Untuk master station di PLN itu untuk SCADA transmisi itu dibagi menjadi 5 level. Sedangkan untuk SCADA distribusi itu dibagi menjadi 3 level. Level master station ini ditentukan oleh jumlah poin SCADA, jumlah poin ya I/O-nya untuk SCADA, luas area yang dikontrol, dan hardware atau software yang terpasang. Kemudian ada juga ketentuan di sini bahwa kapasitas master station itu mempunyai kapasitas minimum I/O sebanyak 3 kali dari jumlah I/O existing. Artinya apa? Artinya master station ini harus siap untuk ekspansi jaringan tenaga listrik. Ya minimal 5 tahun atau 10 tahun, itu harus masih bisa menampung poin-poin yang ada di poin-poin SCADA dari jaringan tenaga listrik, seperti itu. Ini adalah contoh untuk tabel master station untuk distribusi ya, ada level 1, level 2, dan level 3. Di sini yang pertama adalah I/O point ya. Kalau level 1 itu 5.000, kalau level 2 itu 5.000 sampai 15.000, kalau level 3 itu lebih dari 15.000. Kemudian untuk pengendalian jaringan distribusi itu ini tergantung area ya, wilayah ya. Di sini ada 8 gardu induk, 18 gardu hubung, dan 175 key point. Kemudian untuk level 2 ada 35 gardu induk, 50 gardu hubung, dan 310 key point. Dan untuk level 3 ini ada lebih dari 35 gardu induk,
lebih dari 50 GA dan lebih dari 310 key point. Dan untuk organisasi pengoperasian di level 1 itu cukup UP3. UP3 itu seperti cabang ya, cabang untuk distribusi UP3. Nah, untuk level 2 ini harus sudah ada unit khusus yang mengatur SCADA, namanya UP2D, unit penyaluran dan pengatur distribusi. Ini setingkat dengan UP3. Jangan untuk level 3 sama juga harus ada UP2D. Kemudian untuk software yang diperlukan, di sini ada OS, kemudian SCADA real time, serta aplikasi pelaporan, front end server, historical server, dan gateway. Sedangkan untuk level 2, ini adalah speknya level 1 ditambah web server dan offline database. Sedangkan untuk level 3, ini adalah level 2 ditambah aplikasi DMS. Jadi aplikasi DMS ini untuk simulasi ya, simulasi dan optimasi jaringan distribusi. Jadi kalau sesuai SPLN itu di level 3. Selanjutnya ini adalah kelengkapan atau peralatan yang ada di master station. Di sini ada workstation untuk dispatcher, kemudian ada workstation engineer dan update database, kemudian ada server SCADA. Server SCADA ini redundant hot standby ya, redundant hot standby. Redundant hot standby itu artinya gini, kalau redundant itu kan ada main dan backup. Nah, kalau hot standby artinya semua data itu ditulis secara bersamaan ke kedua server secara simultan. Itu namanya, kita istilahnya hot standby. Saya nggak tahu istilahnya di dunia pendidikan ya, tapi kita di praktisi itu istilahnya hot standby, redundant hot standby. Jadi semua data perubahan jaringan listrik itu ditulis secara simultan ke kedua server. Artinya kalau server 1 bermasalah, nanti server 2 langsung bisa mengambil alih tanpa jeda sama sekali. Itu kalau 2 server. Kalau lebih dari 2 server sama juga. Contohnya di Jawa Timur itu punya 4 server. 2 server di Surabaya, 2 server di Probolinggo. Artinya setiap ada perubahan di jaringan listrik itu nulisnya langsung ke 4 server tersebut. Jadi diharapkan bila suatu saat ada kejadian force major ya, misalnya di Surabaya ada kebakaran, gempa bumi, banjir, master station tidak bisa beroperasi, maka langsung dihandle oleh master station yang ada di Probolinggo. Gambaran master station ini saya ambil di level 3 ya, yang level paling tinggi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama tadi server ya, redundant hot standby, kemudian GPS. GPS ini juga harus redundant. GPS ini fungsinya untuk sinkronisasi waktu. Jadi semua waktu di peralatan monitoring jaringan listrik itu harus sama waktunya, dan semua waktunya harus dikomandoi dari master station. Master station itu akan nanti mengecek atau mereset waktu dengan interval tertentu. Dasarnya adalah pemanfaatan GPS, dan ordernya adalah millisecond. Millisecond, bukan detik tapi milidetik. Karena kalau kita ordernya detik, kita misalnya ada trip, misalnya penyulang 1 dan penyulang 2, atau pembangkit 1 dan pembangkit 2, kita nggak akan tahu bedanya. Oleh karena itu, resolusinya adalah millisecond. Master station setiap interval tertentu akan melakukan reset waktu. Kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan di sini adalah offline database server. Offline database server ini adalah salah satu fasilitas dari master station level 2, di mana dia adalah interface dengan berbagai macam aplikasi yang lain. Jadi teman-teman di PLN, kalau misalnya mau ngambil data dari SCADA untuk kinerja, itu ngambilnya di offline database server. Demikian juga kalau mau inovasi, misalnya mau bikin software, pakai IoT, dan sebagainya, itu nanti ngambilnya di offline database server. Jadi offline database server ini pintu gerbang ya, untuk aplikasi lain untuk mengakses sistem SCADA. Jadi di sini nanti ada firewall-nya. Kemudian yang lain ada server subsistem komunikasi. Ini adalah front end server. Front end server ini adalah pintu gerbang antara remote station ke master station. Jadi ini juga sangat penting.
Jadi itu aja beberapa poin penting di master station. Ini selanjutnya adalah deskripsi secara lebih detail ya tentang gambar tadi. Untuk server itu ada server SCADA, ada server EMS atau DMS, kemudian ada server DTS. DTS itu Dispatcher Training Simulator. Jadi teman-teman dispatcher atau operator yang mau menjadi nahkoda ya, menjadi nahkoda untuk master station itu harus lulus di sini dulu, Dispatcher Training Simulator. Jadi teman-teman yang baru masuk atau baru mau bergabung di bagian ini operasi, dia harus ke DTS dulu. Kemudian ada juga server data historical, jadi khusus untuk penyimpanan historical. Kemudian subsistem komunikasi ini adalah front end komunikasi dan offline database. Ini ada workstation ini PC ya, PC biasa ya. Workstation bisa untuk dispatcher, bisa untuk engineer, SCADA. Kemudian untuk monitor minimal 2 buah untuk operator ya, minimal 20 inch dan dikendalikan dengan 1 keyboard dan mouse. Kemudian ada printer laser hitam putih dan printer berwarna. Kemudian ada juga static display, kemudian GPS, tadi sudah kita bahas harus redundant ya, untuk sinkronisasi waktu. Kemudian untuk layar tayang, ini yang di depan tadi ya, yang fungsi layar di depan tadi untuk menampilkan single line ataupun statistik ataupun trending, itu bisa di layar tayang. Dan ada switch, ada router, ada LAN, dan juga storage. Nah, storage ini bisa tape, optical disk maupun NAS ya, untuk attach storage, tergantung sistem SCADA-nya. Jadi sistem SCADA di PLN itu macam-macam, maksudnya mereknya macam-macam, jadi setiap merek itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi ya pembagian servernya ada server SCADA, historical, front end, server online, DMS, dan DTS tadi sudah. Kemudian untuk softwarenya sendiri, yang pertama adalah software SCADA real time. Ini adalah tulang punggung softwarenya itu di sini. Kemudian ada HMI atau Human Machine Interface. Human Machine Interface ini untuk memudahkan operator atau dispatcher untuk mengoperasikan software SCADA tadi. Kemudian ada EMS atau DMS, ini untuk analisis, dan juga OS dan security jaringan. Nah, ini macam-macam software sistem SCADA real time yang banyak dipakai di Indonesia. Ada CTEK, ada Sevox, ada iFix, ini punya GE ya, iFix punya GE. Kemudian ada Survalent, ini punya Scout. Dan ada Sinaut ini punya Siemens, Power CC, kemudian ada Etera ini punya Alstom, kemudian ada juga OPC server. Masing-masing produk, masing-masing merek ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Termasuk juga tadi media penyimpanan sendiri-sendiri. Contohnya kalau kayak Etera ini punya Alstom, dia itu media penyimpanannya tape. Kalau Sinaut itu media penyimpanannya pakai NAS, network address storage, macam-macam. Pokoknya setiap merek itu ada karakteristik yang unik lah, seperti itu. Nah, kemudian masalah HMI tadi, Human Machine Interface itu kan yang dihadapi oleh dispatcher. Nah, di PLN itu kita ada standar ya, standar pewarnaan untuk single line diagram jaringan tenaga listrik. Contohnya ini, kalau 500 kV itu standarnya adalah warna biru. Kemudian 275 biru muda, 150 kV itu warna merah, 70 kV kuning, 20 kV coklat. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tidak ada tegangan, warnanya putih. Ini adalah standar yang kita pakai di PLN. Menurut pengalaman saya dulu, kalau vendor-vendor dari Eropa ataupun Amerika, itu ketika masuk ke Indonesia itu sudah patuh dengan aturan ini. Tapi kalau vendor Cina, kemarin pengalaman di Pontianak, dia seenaknya sendiri. Jadi semuanya itu single line pakai warna hijau. Mau 150, mau 20, mau 0,4 kV itu semua pakai hijau. Jadi repot dispatchernya ini yang mana ini? Jaringannya jaringan tegangan rendah, tegangan menengah, atau tegangan tinggi. Oleh karena itu, setiap vendor saat ini sudah diwajibkan sebelum men-setting sistem SCADA itu HMI-nya itu harus diseragamkan terlebih dahulu sesuai standar. Jadi software EMS dan DMS sudah EMS untuk manajemen dan optimasi jaringan transmisi, kalau di DMS itu untuk jaringan. Kemudian untuk operating system itu di PLN itu ada 3 yang dipakai, yaitu Windows, Linux, dan Unix. Tidak semuanya itu seragam, itu enggak, pasti ada yang berbeda.
Jadi kalau di server itu rata-rata pakai Unix server ya, pakai Unix. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan juga ini. Kalau Unix ini hardware-nya harus spesifik, spare part-nya susah. Jadi hardware-nya itu harus sesuai dengan software. Kalau misalnya pakai compact Tru 64 itu ya, jadi hardware-nya juga harus dari sana juga. Nggak bisa misalnya hard disk kita rusak, kita ganti dengan membeli di pasaran, itu nggak bisa. Jadi kita harus bergantung ke vendor. Kemudian juga susah untuk mengoperasikan kalau Unix, jadi butuh SDM kompetensi tinggi. Tapi stabilitasnya tinggi. Kalau mau diajak jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, ini lancar-lancar aja Unix. Dan kemudian tahan virus, ini jelas, karena pengguna Unix juga sangat sedikit. Kemudian ada juga Windows. Nah, Windows ini adalah OS yang dipakai untuk dispatcher atau operator. Pertimbangannya yaitu karena mudah mengoperasikan, kemudian spare part-nya mudah, tapi lisensi software-nya mahal. Jelas ya, karena Windows yang dipakai di dispatcher ataupun operator itu custom ya, custom dan rentan, tapi ini rentan terhadap virus. Kemudian yang ketiga ini adalah Linux. Ini adalah jalan tengah untuk antara Windows dan Unix. Yang memakai Linux ini biasanya di mini SCADA. Mini SCADA artinya SCADA level 1 atau SCADA yang baru terbentuk. Jadi karena di sana itu lebih murah ya, gratis, tidak lisensinya juga tidak perlu ya. Kemudian biasanya cukup tinggi. Jadi ini adalah 3 pilihan OS yang ada di PLN. Kalau server biasanya pakai Unix. Tapi kalau untuk workstation itu Windows ataupun Linux. Kemudian untuk konfigurasi power supply di master station, ini saya ngambil dari SPLN juga. Di sini supply master station itu dari PLN, dari genset. Jadi dari PLN itu ada feeder khusus, bisa juga feeder umum ya, tapi biasanya feeder umum digabungkan. Dari 2 feeder atau 3 feeder masuk ke sini, kemudian ada juga genset. Artinya kalau ada blackout, maka genset akan mengambil alih dengan menggunakan ATS ya, automatic transfer feed. Nanti kalau misalnya blackout, nanti si UPS ini akan memikul beban sementara. Sementara gensetnya auto start, sampai dia sinkron, baru nanti dia pindah ke genset. Jadi UPS ini tugasnya memikul beban sesaat saat blackout. Nah, di UPS ini ada UPS 1 dan UPS 2 yang dilengkapi dengan STS, Synchronous Transfer Switch, sehingga kalau misalnya UPS 1 gagal, bisa langsung di-handle UPS 2 tanpa jeda sama sekali. Jadi ini adalah konfigurasi sistem power supply di master station. Bagaimana kalau gensetnya rusak? Habis. Jadi kalau gensetnya rusak itu pasti habis. Karena UPS itu daya tahannya paling 5 jam sampai 7 jam. Blackout itu biasanya lebih dari 5 jam lah. Begitu baterai UPS habis, genset rusak, langsung control center padam. Apakah pernah kejadian seperti itu? Pernah, Pak. Saya ngalamin sendiri dulu di Makassar, pas pemilu presiden lagi. Pemilu presiden sore hari blackout. Baterainya gensetnya rusak, baterainya tinggal 4 jam saja. Akhirnya control center juga padam. Jadi disarankan genset beroperasi normal, kemudian UPS baterainya juga beroperasi normal. Oke, selanjutnya ke bagian kedua yaitu remote station. Remote station ini adalah stasiun yang dipantau atau diperintah oleh master station yang terdiri dari RTU atau Remote Terminal Unit, dan ID, Intelligent Electronic Device, I/O modul, Remote I/O, dan meter energi atau KWH. Jadi bisa salah satu atau bisa semuanya di remote station, tergantung ukurannya ya. Maksudnya ukuran di remote station itu apakah gardu induk, gardu hubung, atau cuma key point aja. Nanti yang menentukan peralatan apa yang ada di situ. Ini adalah konfigurasi remote station dan RTU. Ini saya ambil juga dari SPLN.
Yang sebelah kiri adalah konfigurasi remote station, di mana dari control center ini berhubungan dengan remote station di sini ya, remote station. Oh, maaf, ini control center, ini remote station semua. Remote station itu ada remote terminal unit, ada juga ID. Apabila di remote station itu ada lokal HMI, kemudian ada ID, ada peralatan lain, nanti harus ada yang namanya gateway untuk mengumpulkan itu semua, kemudian baru dikirim ke control center. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada lokal HMI ataupun tidak ada TCP IP, maaf sebentar. Tapi kalau di sini misalnya nggak lokal HMI tidak ada, ID tidak ada, maka gateway juga nggak perlu. Dari remote terminal unit langsung masuk ke control center. Sedangkan konfigurasi RTU itu sendiri, di sini ada ini ya, seperti komputer sebenarnya ini. Ada control processing, ada CPU, ada database, kemudian ada communication interface, ini yang ke arah master station ya, ataupun ke arah lokal HMI, ataupun ke arah ID itu di sini. Kemudian untuk yang ke arah peralatan di switching, itu ada analog input, ini untuk connect ke CTPT, jadi ini untuk metering ya. Kemudian digital input, ini untuk indikasi atau telesignal. Kemudian ini analog output, ini untuk RFC ini. Kemudian ada juga digital output, ini untuk kontrol, open close CB dan seterusnya. Jadi ini adalah di bawah ini adalah interface ke switching, kalau yang di atas ini adalah interface ke arah master station ataupun ke peralatan lain. Ini adalah contoh konfigurasi remote station dan konfigurasi RTU. Selanjutnya, fungsi RTU itu sendiri adalah berkomunikasi dengan multi master station dan bisa juga multi protokol. Jadi macam-macam protokol. Multi master station itu maksudnya dia bisa berhubungan dengan lebih dari satu master, tidak cuma satu. Contohnya gini, kalau di PLN itu ada master station transmisi dan distribusi. Jadi bisa juga satu RT itu berkomunikasi ke kedua master tersebut secara simultan atau bersamaan, itu bisa. Kemudian selanjutnya adalah mengolah input-output, kemudian komunikasi dengan ID, atau Intelligent Electronic Device, local data logging, dan manajemen database. Ini adalah contoh wiring untuk analog input ya, modul RTU yang analog input ini untuk metering, di mana dari sekunder PT dan sekunder CT itu nanti masuk ke transducer, dan baru masuk ke analog input. Ini yang model klasik ya, model klasik. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi transducer ya, langsung pakai ID meter itu ya, bisa. Ini saya cuma jelasin yang model klasik aja. Kalau di sini langsung ada ID juga bisa, langsung masuk ke RTU bisa. Kemudian untuk telesignaling, ini ada telesignaling single, ada telesignaling double, di mana kalau telesignaling single itu relay bantunya ada dua status ya, open dan close. Kalau telesignaling single itu relay bantunya cuma satu, karena cuma satu status saja. Ini saya ambil contoh OCR. TSS itu ngambil contoh OCR, kalau TSD itu status ini ya, status open close CB, seperti itu. Kemudian untuk telekontrol ini untuk remote control dari dispatcher. Jadi dari dispatcher itu memerintahkan open misalnya. Maka dari dispatcher perintahnya masuk ke RTU, kemudian masuk ke modul digital output, kemudian dia masuk relay bantu open, kemudian baru dia melakukan open kepada peralatan yang ada di switching. Kalau yang ini adalah LFC ya, sebelah kanan, load frequency control, di sini ada AO dan AI. AI-nya itu dia membaca status dari governor, kemudian kalau misalnya status sesuai setting itu tidak sesuai, maka si AO ini akan memerintahkan kontrol ke governor tersebut. Contohnya tadi ya, kalau misalnya beban turun, putaran diturunkan, atau beban naik, putaran juga dinaikkan, seperti itu.
Kemudian untuk jenis RTU, ini ada 4 yang kita pakai di PLN. Yang pertama adalah RTU simple atau satelit, yaitu RTU yang hanya mengumpulkan data dari titik atau dari lapangan, bisa GI, GH, GD, ataupun KP, key point, bisa dari gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, maupun key point, kemudian dikirim ke master station. Kemudian yang kedua adalah RTU konsentrator. Jadi ini tugasnya 2 kalau RTU konsentrator. Selain dia mengumpulkan data di tempatnya dia sendiri, dia juga mengumpulkan data dari RTU yang lain. Semacam konsentrator repeater data dari RTU yang lain. Jadi dia tugasnya 2, mengumpulkan data di lokasinya dia sendiri dan juga mengumpulkan data dari lokasi yang lain, kemudian dikirim ke master station. Dan yang ketiga adalah RTU data konsentrator. Nah ini tugasnya cuma 1, dia hanya mengumpulkan data dari RTU lain, kemudian mengirimkan ke master station. Dia sendiri tidak ngumpulin data di lokasinya dia. Dia murni hanya meneruskan data dari RTU yang lain ke master station. Sedangkan yang terakhir adalah RTU automation. Jadi otomatis ya, dia punya program otomatis sehingga dia mengeksekusi programnya tersebut bila settingnya sudah memenuhi. Contohnya adalah load setting ataupun interlock. Kemudian jenis-jenis RTU berdasarkan desain ada moduler dan non moduler. Kalau moduler itu berupa ini ya, rak yang ada isinya berupa kart-kart atau modul sehingga memudahkan untuk perbaikan. Misalnya kalau modul power supply rusak, tinggal kita cabut modulnya, kita ganti. Atau modul digital output atau modul remote control-nya rusak, kita tinggal cabut modulnya itu, kemudian kita ganti modul yang sesuai. Kemudian ada juga RTU non modular, artinya sudah fix ya, fix case-nya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah ini kalau rusak ya tinggal ganti lagi, nggak ganti keseluruhan ya, nggak bisa ganti parsial. Biasanya kalau RTU modular itu lebih mahal ya, kalau non modular itu lebih murah. Kemudian ini adalah contoh-contoh RTU yang dipakai di PLN. Nah, ini ada RTU Scout punya Survalen, kemudian ada RTU IDAS, kemudian ada RTU Ropo, dan juga ada konsentrator dari Moxa. Sebenarnya masih banyak lagi merek yang lain, ada S900 dari Alstom, kemudian dari Siemens juga banyak, tapi saya ambil contoh 4 ini aja. Kemudian selanjutnya adalah ID atau Intelligent Electronic Device. ID ini berfungsi untuk melakukan telekontrol, telemetering maupun telesignal yang terpasang pada baik controller dan dapat berkomunikasi dengan RTU atau gateway dengan menggunakan protokol tertentu. Jadi ID itu sebenarnya sama dengan RTU, cuma satu fungsi aja dalam satu alat. Kalau RTU tadi kan telekontrol, telemeter, telesignal dalam satu alat. Kalau ID itu hanya satu aja, ID kontrol, ID meter, seperti itu. Jadi lebih murah, secara harga itu pasti lebih murah, karena dia hanya satu fungsi aja. Ini contoh-contohnya ada power meter, ada proteksi, ID proteksi, ada juga. Dan juga by control atau ID control. Contoh ID yang kita pakai, ada ID meter ion, kemudian ada sel 551 untuk proteksi, ada juga yang dari GE, kemudian ada juga spam, dan sebagainya. Oke, tadi SCADA tentang master dan remote sudah, sekarang masuk ke telekomunikasi. Bagaimana sudah saya jelaskan tadi di depan bahwa penghubung antara master station dan remote station itu ada komunikasi yang wired, artinya ini ya dengan kabel, dan juga ada komunikasi yang wireless atau tanpa kabel. Kalau wired ini adalah pilot cable, kemudian fiber optik,
ada PLC atau power line carrier, sedangkan kalau wireless kita pakai microwave, kemudian GSM, modem GSM ya, kemudian pakai WiFi kalau dekat, radio data, dan juga VSAT. Ini khusus daerah-daerah terpencil. Kalau untuk wired ini parallel cable itu sebenarnya kabel biasa ya, copper wire biasa yang menghubungkan antar dua site. Biasanya jarak dekat ya. Paling banter itu 1 kilo sampai 2 kilo aja. Kemudian kalau fiber optik ini yang paling banyak digunakan sekarang, lagi ngetren. Kemudian ada juga PLC, power line carrier, nanti kita bahas. Microwave juga akan kita bahas. Kalau GSM ini kita ada kerjasama dengan provider-provider GSM ya, contohnya Telkomsel, Indosat, dan Excel, dan sebagainya. Kemudian kalau WiFi ini untuk tadi ya, untuk jarak dekat, radio data akan kita bahas. Nah, untuk VSAT ini populasinya sedikit, hanya khusus daerah-daerah yang memang tidak bisa terjangkau komunikasi sama sekali. Baik, kita bahas mengenai power line carrier atau PLC. Nah, PLC ini adalah sistem komunikasi yang memanfaatkan propagasi gelombang radio melalui konduktor ya, bisa SUTM, SUTT maupun SUTET sebagai media transmisi komunikasi. Di mana frekuensi kerjanya adalah 30 sampai 500 kHz. Jadi dengan menjalarkan gelombang frekuensi tinggi di konduktor, artinya konduktor itu bisa berfungsi sebagai antena. Seperti itu. Frekuensinya di sini 30 sampai 500 kHz. Jadi intinya menumpangkan frekuensi tinggi ke frekuensi rendah, di frekuensi jaringan ya 50 Hz. Seperti itu. Itu adalah konsepnya PLC. Beberapa peralatan yang perlu diketahui tentang PLC, yang pertama adalah wave trap, yaitu sebagai perangkap frekuensi carrier PLC agar tidak masuk ke peralatan jaringan gardu induk. Jadi frekuensi tinggi tadi itu ditujukan antar terminal saja. Misalnya dari titik A ke titik B, itu frekuensi tingginya itu dipancarkan dari A ke B ya, tidak boleh dia mampir-mampir ke peralatan lain, ke trafo, CB, dan sebagainya. Maka di situ ada namanya wave trap untuk menyaring frekuensi tingginya, supaya tidak masuk ke peralatan tenaga listrik. Kemudian ada juga kopling kapasitor. Kopling kapasitor ini di sisi dekat terminal PLC ya, sebagai perangkap frekuensi listrik agar tidak masuk ke terminal PLC. Jadi yang masuk terminal PLC itu hanya frekuensi tinggi saja. Jadi fungsinya berkebalikan dengan wave trap. Saling melengkapi ya, wave trap dan kopling kapasitor. Ini ada di kedua sisi, di sisi A dan sisi B secara bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah LMU atau line matching unit, yaitu menyesuaikan impedansi sistem PLC dengan impedansi jaringan tenaga listrik. Ini modelnya seperti deep switch gitu ya. Nanti diukur dengan menggunakan level meter, nanti impedansinya berapa yang cocok gitu. Kemudian untuk instalasinya, konfigurasi dari PLC sendiri ada konfigurasi phase to ground. Seperti yang sebelah kiri ini phase to ground. Ini phase to ground. Artinya hanya satu fasa saja yang dipakai. Itu fasa. Biasanya di fasa S. Kalau di PLN fasa S. Jadi satu fasa saja yang dipakai. Dalam satu line transmisi itu hanya satu fasa yang dipakai. Itu namanya phase to ground. Kalau khusus di Jawa, sistem 500 kV itu pakai dua fasa R dan fasa T. Kalau umumnya itu fasa S saja, kalau khusus di Jawa untuk 500 kV fasa R dan fasa T. Itu namanya interface, konfigurasi interface. Kemudian konfigurasi selanjutnya selain phase to ground ini adalah intersirkuit. Artinya dari dua line transmisi itu hanya pakai satu PLC, itu bisa. Dari line 1 ngambil fasa S, line 2 ngambil fasa S, kemudian masuk ke satu terminal, itu namanya intersirkuit. Jadi ini adalah contoh-contoh konfigurasi PLC yang ada di PLN. Tadi ada phase to ground, interface, dan intersirkuit. Kemudian untuk fiber optik, berdasarkan mode perambatan ada single mode dan multi mode. Kalau single mode ini cocok untuk transmisi data rate yang tinggi, jarak jauh, PLN pakai yang ini.
Sedangkan untuk multimode ini cocok untuk transmisi data rate rendah, jarak pendek dan menengah. Yang paling banyak pakai multimode ini sekarang ini ya, provider TV kabel ya, provider internet dan sebagainya. Ini rata-rata pakai multimode. Kemudian untuk karakteristik itu ada dua, G652 dan G655. Jadi kalau G652 ini panjang gelombangnya 1310 dan 1550 nano. Untuk G655 ini 1530 dan 1565. Perbedaannya di sini, kalau G652 itu bisa mencapai jarak 40 km tanpa repeater, sedangkan untuk G655 itu bisa mencapai jarak lebih dari 40 kilo tanpa repeater. Kalau di PLN kita kebanyakan pakai G652. G655 kita pakai juga, tapi untuk jarak antar substation yang jauh. Contohnya dari Poso ke Palopo itu sampai 203 km. Itu kita pakai G655. Ada juga pertimbangan lain kenapa kita pakai G652, ya karena lebih murah. Jadi G652 dengan spek yang seperti ini lebih murah daripada G655. Kemudian jenis FO berdasarkan fisik dan pemasangan di PLN ada 4 ya. Ada figure 8, ada ADSS atau All Dielectric Self Supporting, ada OPGW, Optical Ground Wire, dan Armored Underground. Nah ini yang figure 8, ini yang paling banyak dipakai di jaringan tegangan menengah atau JTM. Bentuknya seperti angka 8, di mana bulatan yang atas itu untuk messenger wire, untuk kawat penguat. Kawat penguat. Jadi untuk tarikan itu di sini, di messenger wire. Sedangkan yang bulat yang bawah ini untuk fiber optiknya. Yang perlu diperhatikan untuk figure 8 ini karena ada metal di sini, itu biasanya ada juga induksi dari jaringan tenaga listrik, itu bisa terjadi. Jadi kalau bekerja di sini harus hati-hati ini, menggunakan figure 8. Ini yang paling banyak dipakai di jaringan TM di PLN. Kemudian ada juga armored underground, ini khusus untuk ditanam, jadi jaketnya itu khusus untuk tahan terhadap tekanan. Tidak bisa dipakai di atas ya, overhead nggak bisa. Kalau overhead itu harus tahan tarikan, kalau ini khusus tahan tekanan. Jadi memang didesain untuk dikubur atau ditaruh di bawah tanah. Kemudian ada juga ADSS, All Dielectric Self Supporting, ini kabel fiber optik tanpa metal sama sekali. Ini yang paling mahal ya, paling mahal, karena kekuatan tarikan itu ditahan hanya oleh jaketnya. Jadi ini banyak dipakai di TM, juga di TT, tegangan tinggi. Di transmisi juga ada yang pakai ini. Cuma naruhnya di bawah, bukan di atas. Nah, kalau di atas itu pakai yang ini, fiber optik OPGW, Optical Ground Wire. Jadi ditaruh di atas fasa. Jadi kabel groundnya kalau transmisi kan di atas ya, paling atas. Nah, itu OPGW ini. Ini paling banyak dipakai sekarang, OPGW, untuk transmisi. Berapapun ratingnya, baik 70, 150, maupun 500. Kemudian ini ada jointing box yang kita pakai, ada jointing box paling kiri ini adalah jointing box di transmisi. Kalau yang hitam ini adalah jointing box di TM 20 kV. Kalau yang sebelah kanan dua ini adalah jointing box untuk yang indoor ya, indoor dalam ruangan. Nanti dari jointing box yang indoor ini nanti masuk ke peralatan menggunakan patch cord. Kemudian ada juga pigtailnya. Pigtail ini konektor. Pigtailnya ada SC dan FC, ini yang paling umum. Kalau FC itu biasanya bulat, kalau SC itu kotak. Kemudian media komunikasi yang kedua untuk SCADA adalah radio data. Radio data ini ada 3, yaitu radio master, ditaruh di master station, fungsinya untuk mengkolek data dari semua radio bawahnya, yaitu radio slave. Radio slave ini berfungsi memberikan informasi ke master station, informasi dari RTU yang ada di remote station. Jadi dari remote station, dari RTU, nanti komunikasinya dibawa oleh radio slave, diantar ke radio master, baru kemudian dari radio master ke server SCADA. Nah, kemudian apabila jaraknya terlalu jauh atau faktor geografis, nanti dibutuhkan namanya repeater link data.
Jadi konfigurasinya seperti ini, konfigurasi simpelnya mulai dari master SCADA sini. Di sini pakai antena omnidireksional ya, biasanya kalau master antena omnidireksional yang ke segala arah. Kemudian bila dia jaraknya dekat, itu langsung aja nembak ke sini. Tapi kalau jaraknya jauh, dia harus pakai radio link, macam repeater gitu ya, ring atau repeater. Nah, kalau yang untuk slave itu biasanya pakai antena direksional. Ini saya ambil contoh antena Yagi ya, Yagi. Jadi untuk slave itu bisa dari GI, bisa dari recloser, LBS maupun Gadulpo. Ini adalah contoh master radio yang pernah kita pakai di PLN. Ini ada master radio punyanya MDS ini kalau nggak salah. Yang sebelah kirinya adalah radio master, sebelah kanan ini radio slave yang ditaruh di setiap remote station itu seperti ini radio slave. Ini dulu pakai RS232 ya, pakai serial ini. Kemudian selanjutnya ada radio microwave, yaitu radio komunikasi data point to point atau point to multi point dengan frekuensi di atas 1 GHz. Jenis teknologi transportnya ada PDH atau SDH, Plesiokronos Digital Hierarchy atau Sinkronus Digital Hierarchy. Kemudian sistem modulasinya ada QAM, FSK maupun PCM. Interface-nya bisa serial, Ethernet, Go-Wire ataupun I1 2 mega. Ini contohnya seperti ini. Kita juga pakai di PLN. Ini hampir sama dengan yang komersial ya, punyanya seluler ya, provider ya, Telkomsel, Excel. Cuma kita izinnya khusus Pak, kita izinnya telekomunikasi atau khusus atau Telsus namanya. Jadi kalau Telsus itu kita cuma bayar biaya tahunan aja, tidak ada keharusan untuk pembagian keuntungan. Misalnya kalau di seluler kan sekian persen dari keuntungan harus dibayarkan gitu ya. Kalau kita enggak, PLN hanya cukup bayar biaya tahunan aja, dan itu saya kira relatif murah lah. Relatif murah kalau dibandingkan dengan jalur data yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita bisa pakai sampai 16 I1 ya, atau 32 Mbps. Atau bisa juga, kalau nggak salah ini dulu yang pernah saya pasang itu maksimal ini 16 I1 ya. Ini yang maksimal. Tidak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Saya dulu ini yang 16 I1 ada ini. Jadi di sini ada ODU dan IDU. ODU itu outdoor unit, dan IDU itu indoor unit. Kalau outdoor itu ada microwave antena sama kabel, kalau IDU-nya itu ada PDA radio atau SDA radio dan juga multiplexer. Ini contoh yang pernah kita pasang di PLN. Di sebelah kiri ini adalah IDU, sebelah tengah ini adalah penampakan di tower, sedangkan sebelah kanan ini adalah kita lihat dari bawah. Kemudian yang terakhir dari komunikasi ini adalah protokol. Nah, protokol komunikasi ini adalah cara yang bahasa yang dipakai oleh peralatan untuk saling berkomunikasi. Jadi kita tahu di dunia ini banyak produsen peralatan komunikasi ya, mulai dari Eropa, Cina, kemudian Amerika itu punya produk-produknya yang dijual di Indonesia. Ya. Untuk bisa saling berkomunikasi, mereka butuh yang namanya protokol komunikasi. Nah, di sini didefinisikan oleh SPLN S3 01 2008 bahwa protokol komunikasi ini adalah sekumpulan semantik dan aturan penulisan atau sintaksis yang menentukan cara unit fungsional dalam berkomunikasi. Nah, ini untuk protokol itu sudah ditetapkan. Untuk protokol master station dengan RTU atau gateway itu pakai IEC 101, ini bisa serial RS232 ataupun 485, atau juga IEC 104, ini memakai TCP/IP. Kemudian ada DNP3 serial dan TCP/IP. Kemudian sama juga dengan RTU dengan gateway. Ini tadi merefer ke konfigurasi tadi ya, konfigurasi remote station dan RTU tadi ya. Di sini protokol yang dipakai sama juga ya, IEC 101, 104, dan DNP3 serial atau TCP/IP. Khusus dan gateway dengan ID ada tambahan protokol IEC 103, ini khusus untuk proteksi ya. Kemudian Modbus ini masih dipakai, terutama untuk metering ya, metering. Kemudian ada juga ini 61850, ini untuk substation automation. Jadi substation automation itu di PLN sudah
diimplementasikan di mana operator gardu induk itu bisa memonitor peralatannya melalui layar khusus seperti dispatcher di control center. Itu pakai IEC 61850 Substation Automation. Saat ini masih di transmisi. Kalau distribusi malah belum ada, tapi saya pernah lihat justru yang pernah pakai Substation Automation distribusi itu malah perusahaan swasta, Indofood, itu malah pakai Substation Automation 20 kV. Malah PLN ketinggalan. Kemudian ada juga protokol antar control center atau ICCP ya. Jadi antar control center itu bisa saling berhubungan dan menukar data, informasi itu melalui ini ICCP. Kemudian untuk operasi SCADA itu sendiri ada 3, yaitu SCADA transmisi, SCADA distribusi, dan SCADA pembangkit. Kalau SCADA transmisi ini di ratingnya di 70, 150, 275, dan 500 kV. Sedangkan SCADA distribusi ini di 20 kV, dengan SCADA pembangkit ini DCS saja ya dia, Distributed Control System. Jadi SCADA pembangkit itu ya sesuai pembangkitnya masing-masing, tidak berhubungan satu sama lain. Tidak dengan transmisi dan distribusi ya, mereka saling terkoneksi ya, antar master station juga terkoneksi, wilayah kerjanya juga luas. Jadi kalau di PLN sendiri, titik beratnya itu hanya ada 2 sebenarnya ini, transmisi dan distribusi. SPL-nya juga banyak mengatur di 2 ini aja. Kalau SCADA pembangkitan, karena dia lokal saja, SPL-nya juga sedikit sih, nggak terlalu banyak. Nah ini adalah batas wilayah kerja ya Pak ya, wilayah kerja sistem SCADA, di mana yang di atas mulai dari gardu induk di tegangan tinggi, busbar, sampai trafo, sampai PMT incoming trafo di 20 kV itu masih wilayah kerjanya UP2B atau transmisi atau pengatur beban, unit penyaluran dan pengatur beban Pak, UP2B. Nah, sedangkan untuk di bawahnya PMT incoming trafo 20 kV itu sudah menjadi wilayah operasinya UP2D atau distribusi dan turunannya, mulai dari feeder outgoing, terus kemudian gardu hubung, gardu distribusi, itu semua wilayah kerjanya UP2D. Jadi ini adalah batasan kewenangan yang ada di PLN. Akan tetapi, walaupun dia dibatasi di bawah incoming, tapi dispatcher UP2D itu berhak mengontrol tap changer trafo di sini. Dia berhak mengontrol, karena dia harus menyesuaikan tegangan ya, misalnya tegangan sistem itu yang terbaik. Nah, untuk menyesuaikan tegangan yang terbaik, dia harus menaikkan atau menurunkan tap changer yang ada di trafo tenaga. Jadi itu aja. Jadi secara umum seperti ini dengan pengecualian tambahan tap changer trafo. Ini adalah contoh saya ambil dari HMI-nya UP2D S2JB ya, dari Palembang ini, di Palembang. Di sini ini adalah wilayah kerja dari UP2D Palembang. Dia mengontrol berbagai titik GI, GH maupun key point yang ada di Palembang. Ini disesuaikan dengan standar pewarnaan SPLN. Ini contohnya dia ngambil di single line diagramnya GI Muara Tebo. Di sini ada warna merah ya. Warna merah ini berarti 150. Kemudian di sini ada trafo. Baru di sini ada warna coklat, berarti ini 20 kV. Jadi si dispatcher itu hanya bisa memonitor dan mengontrol yang ada di sini saja, di sisi 20 kV. Kalau di sisi 150 ke atas ini sudah pemenangnya pengatur beban. Kemudian untuk beberapa catatan untuk operasi SCADA kondisi normal, yang pertama fasilitas telekomunikasi, baik itu radio komunikasi, telepon maupun telekomunikasi data harus berfungsi dengan baik. Kemudian fasilitas SCADA distribusi 20 kV telah terpasang dan berfungsi dengan baik. Kemudian operator GI atau gardu induk melaksanakan operasi PMT penyulang 20 kV atas perintah dispatcher UP2D. Jadi penyulang itu tanggung jawab tanggung jawab full dispatcher UP2D. Jadi bukan lagi pengatur beban tapi pengatur distribusi. Piket UP3 melakukan operasional aktivitas jaringan distribusi atas perintah dan izin dispatcher. UP3 ini petugas lapangan ya, yang di lapangan itu semua harus ada izinnya ya kalau ada aktivitas dari dispatcher. Kemudian switch supervisory local remote pada PMT 20 kV yang sudah dilengkapi fasilitas SCADA harus ditempatkan pada posisi supervisory. Kemudian switch local remote pada peralatan switching
ditempatkan pada posisi remote. Jadi kalau di PLN itu ada 3 posisi Pak untuk kontrol peralatan. Posisi lokal, posisi remote, dan posisi supervisory. Lokal itu artinya kita bisa melakukan kontrol langsung di peralatan, itu lokal. Kalau remote itu melakukan kontrol di panel kontrol. Panel kontrol itu di ruangan operator gardu induk maupun operator yang ada di tempat tersebut. Jadi kontrol yang dilakukan di ruangan operator. Karena tadi kan switching-nya tadi kan di tempat lain. Nah, untuk remote itu bisa dilakukan di ruang operator. Tapi kalau yang supervisory itu switching dilakukan oleh dispatcher dari UP2D, dispatcher dari pengatur beban ataupun pengatur distribusi. Jadi itu ada 3. Kadang teman dari luar masuk ke PLN itu kadang bingung, ini maksudnya apa? Ada lokal, remote, dan supervisory. Ya itu tadi penjelasannya. Kalau lokal langsung di peralatan, remote itu di kontrol panel, di operator. Kalau supervisory itu dari SCADA ya, dari dispatcher pengatur distribusi maupun pengatur beban. Kemudian supervisory lokal remote pada penyulang yang tidak beroperasi pada kondisi remote. Kemudian posisi lokal remote pada LBS, recloser, PMCB, dan gardu hubung yang belum dilengkapi fasilitas SCADA ditempatkan pada posisi lokal. Jadi belum semua titik itu ada fasilitas SCADA-nya, Pak. Kenapa? Karena ada beberapa titik itu belum motorized, belum ada motornya, masih manual, harus pakai tangan di engkol. Jadi ini biasanya peralatan lama. Jadi kalau enggak ada motornya, berarti kita nggak bisa lakukan remote control. Jadi wajib itu harus ada motornya dulu. Kemudian operasi open close PMT penyulang itu dilakukan oleh dispatcher apabila sudah dilengkapi fasilitas SCADA. Tapi apabila terjadi kegagalan, maka nanti dilakukan oleh operator di tempat tersebut dengan koordinasi dengan dispatcher. Intinya itu aja sih. Kemudian pada kondisi normal, tegangan kirim dari gardu induk dijaga pada tegangan 20,5 dan sampai dengan 21 kV. Sedangkan untuk kondisi gardu induk dengan beban penyulang khusus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini nanti perannya dispatcher UP2D untuk mengontrol apa namanya? Tap changer trafo. Nanti dia akan mengontrol sesuai skemanya seperti apa, mau di tegangan berapa. Kemudian khusus gardu induk yang terhubung dengan pembangkit 20 kV, pengaturan dilakukan koordinasi dengan UP2B atau pengatur beban. Contohnya apa? PLTA 20 kV. Kemudian ada juga PLTS atau ya PLTS 20 kV itu juga harus koordinasi dengan pengatur beban. Nah, ini adalah contoh operasi SCADA ya dalam kondisi gangguan. Jadi misalnya di sini ada gardu induk, kemudian di sini ada outgoing 1 dan outgoing 2. Ini gambarnya ini kalau lemari ini ada 20 kV circuit breaker. Kalau seperti ini ada LBS ya, load break switch. Nah, misalnya di sini contohnya ada 2 outgoing nih. Outgoing 1 itu punya LBS 1A, 1B, dan 1C. Kemudian outgoing 2 ini ada LBS 2A dan 2B dan terhubung ke GH atau gardu hubung. Ini kondisi normal, operasi normal. Nah, ketika terjadi gangguan, tiba-tiba outgoing 1 trip, semua trip ya, semua trip. Ini belum tahu ini gangguannya di mana ini, tiba-tiba trip gitu aja semua. Kemudian dispatcher itu akan melakukan proses penormalan, yaitu memasukkan tegangan dari outgoing 1 ke LBS 1A. Setelah sukses, dia akan lanjut ke LBS 1B. Jadi diperpanjang ya. Kemudian dia akan memperpanjang tegangan dari LBS 1B ke 1C. Nah, ternyata ketika ada pemasukan LBS 1B, trip lagi ya. Jadi otomatis di sini adalah lockout, sudah nggak bisa lagi dimasukkan. Kemudian untuk meminimalisir daerah padam, maka dimasukkan tegangan dari GH ke LBS 1C. Kemudian bergangguan nanti dicari secara manual. Jadi contohnya seperti ini ya, contoh operasi SCADA. Untuk operasi SCADA tadi, mulai dari ketika gangguan, kemudian pemasukan tegangan dari outgoing 1 ke LBS 1A, 1B itu bisa dilakukan secara manual oleh dispatcher ataupun secara otomatis ataupun automatic sequential control. Nah, ini nanti yang kita upayakan di kedepannya ya. Semua operasi itu bisa otomatis. Nanti kita masuk ke distribution automation system. Nah, cuma masalahnya kan logiknya seperti apa, algoritmanya bagaimana, terus peralatan sensornya kita itu cukup nggak di lapangan, itu yang menjadi kendala. Nah, itu harus dipecahkan oleh PLN seperti itu.
Nah, ini next step-nya nanti untuk SCADA, yang pertama itu tadi ya, distribution automation system. Jadi diusahakan semua pengoperasian sudah otomatis untuk meminimalisir human error ya. Kemudian ada juga digital substation. Nah, ini sudah menerapkan CT-nya itu sudah digital CT ya sama digital VT ya, pakai fiber optik, di mana CT dan VT-nya itu sudah nggak ada lagi arus saturasi terlalu tinggi, itu nggak ada lagi. Kemudian ada juga WAMPAC, yaitu Wide Area Monitoring Protection and Control System. Ini hampir sama dengan SCADA, cuma dikombinasikan dengan proteksi ya. Karena dikombinasikan dengan proteksi, maka sampling ngambil data dari sistem itu lebih cepat, otomatis datanya juga lebih besar yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah smart grid. Jadi ultimate-nya nanti itu smart grid, yang dari sentralisasi nanti menjadi desentralisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.